malam gitu masih meeting sama investor gitu kan, dan masih ngomongin ya kerjaan gitu kan. Besoknya maaf ya ini obrolannya nanti kita tunda dulu karena mau haji. Dan malam sebelumnya, jadi ibaratnya kalau malam itu nggak dapat, besok harus ya udah pulang aja ke Indonesia gitu. Halo teman-teman Work-Lifers semua, kembali lagi di Work-Life Talks by Payung. Bersama saya Balkis Tantia. Hari ini kita akan mendengarkan dan juga belajar nih dari cerita inspiratif narasumber kita hari ini. Nah, hari ini spesial nih episodenya. Kita spesial menyambut momen ibadah haji 2023 yang alhamdulillah sudah dibuka nih secara penuh untuk pertama kalinya semenjak COVID-19. Nah, narasumber hari ini juga gak kalah spesial nih teman-teman. Kita kehadiran CEO dan juga co-founder dari Fast Aid Group, di mana Fast Aid Group ini membawahi 3 brand, yaitu ada Gajian, Hadir, dan juga Payung. Langsung aja kita sapa Kak Afia Fitriati. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Halo teman-teman Work-Lifers. Gimana hari ini kabarnya Kak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Semangat juga. Agak capek ya, udah akhir minggu. Alhamdulillah hari Jumat. Iya nih, kita udah deket-deket mau weekend nih. Nah, sebelum kita masuk ke cerita pengalaman hajinya Kak Afia, aku pengen tanya sedikit. Nah, aku yakin di sini teman-teman juga penasaran ya. Kak Afia, apa aja sih kegiatan dan juga kesibukan Kak Afia sehari-harinya sebagai CEO dan juga co-founder nih? Mungkin bisa diceritakan sedikit gitu. Sibuknya kan kalau CEO itu singkatannya katanya Chief Everything Officer gitu kan ya, jadi ya selalu sibuk segala macem sih, dari ngurusin tim, kemudian ya ada event-event dengan eksternal, pihak-pihak eksternal juga, terus pastinya juga ngawasin bahwa customer kliennya dengan baik. Ya gitu deh, Chief Everything Officer. Pokoknya semuanya lah ya. Iya. Nah Kak Afia, dari kesibukan yang begitu banyaknya nih, langsung aja kita masuk kali ya. Boleh nggak sih diceritain gimana awalnya panggilan haji itu datang dan gimana Kak Afia mempersiapkannya di sela-sela semua kesibukan sebagai CEO dan juga co-founder. Udah gitu kan Kak Afia juga seorang ibu ya, pasti kegiatan di luar kerjaan kan banyak juga. Jadi aku tuh haji 2017 dan itu tuh beneran nggak direncanain sebenarnya. Jadi agak unik gitu. Ibaratnya tuh hari ini itu masih meeting, dan meetingnya itu meeting di tengah-tengah proses yang penting gitu kan, yang ibaratnya nggak ada rencana sama sekali gitu. Nah, tahu-tahu ibaratnya hari ini masih menjalankan kehidupan sehari-hari seperti biasa, ternyata dapat kesempatan haji. Oh, gimana tuh dapat kesempatan hajinya? Jadi alhamdulillah, makanya haji itu kan kita kita percaya bahwa haji itu panggilan gitu kan dari Allah. Nah, jadi sebenarnya aku tuh nggak pernah kayak serius gitu ngerencanain haji gitu, karena dari udah berapa tahun ya, itu kan antrian haji itu selalu panjang, bertahun-tahun gitu kan. Nah jadi udah kayak putus harapan dulu gitu bahwa aduh bisa nggak ya gitu kan, dan nggak yakin bahwa nanti tuh bisa gitu pada suatu waktu. Tapi ya jadi disimpan aja gitu keinginannya, tapi ya udah nggak pernah beneran untuk ngerencanain. Nah, sempat daftar haji dulu nggak sih? Enggak sama sekali. Enggak, jadi beneran itu tuh unexpected sih, dalam arti gini. Jadi ceritanya itu aku punya adik ipar waktu itu. Adik iparku itu mualaf. Nah, dan alhamdulillah sebagai mualaf dia itu dapat. Jadi kan kalau kuota haji itu memang ada yang dialokasikan ke masing-masing negara gitu ya. Nah, tapi ke Dubes Saudi itu pegang kayak visa yang bisa mereka hadiahkan. Nah,
Khusus orang tertentu gitu. khusus orang-orang tertentu. Nah, kebetulan kan adik iparku itu mualaf, itu dia dapat hadiah dari Kedubes Saudi 2. Nah, awalnya jadi kan dia mau berangkat dia mau berangkat, dan itu hadiahnya tuh ya udah berangkat tahun ini gitu sama. Langsung dadakan tahun ini gitu. Iya, itu kan hadiah. Jadi ceritanya agak panjang, cuman intinya dia dapat hadiah, terus ya udah bisa berangkat tahun itu juga, privilege itu gitu kan. Nah, dan itu dapat visanya 2. Dan awalnya adik ipar aku itu mau ngajakin ibu angkatnya. Nah, singkat cerita nggak jadi. Nah, jadi waktu itu tuh random banget. Jadi lagi makan malam bareng gitu kan. Terus ya saling cerita dan sempat sharing juga ya dapat hadiah visa ini. Terus ya sempat terlontar gitu kan dari bapak saya waktu itu Vivi kan nama panggilan gue di rumah kan Vivi. Belum haji tuh ajakin aja gitu kan. Aku oh ya udah gitu kan, tapi nggak beneran ya udah iya aja gitu kan. Maksudnya gitu ya? Iya, nggak ada serius karena kan berarti kan harus apply dulu visa juga lolos kayak gitu deh. Nah terus dan awalnya kan tadi tuh dia masih pengen ngajakin orang lain gitu. Nah tapi ternyata pas berapa hari kemudian dikasih tahu ya udah dimasukin berkasnya dan beneran kita mau berangkat gitu. Jadi setiba-tiba itu, dan waktu itu jadi kalau nggak salah berangkatnya itu bulan Agustus, itu Juli. Oh, cuman 2 minggu. Oh, Jadi pokoknya dari aku dapet ya ini berangkat sampai ini beneran gitu bakal bisa pergi. Itu cuma sebulan gitu. Pokoknya sebulan mendadak banget ya. Mendadak banget gitu. Nah, persiapan 1 bulan doang. Nah, apalagi waktu itu tadi itu ya ngomongin kesibukan, itu tuh lagi di tengah-tengah kesibukan yang entahlah gitu kan. Nah, jadi yang beneran ya agak-agak gimana gitu kan melogikanya. Dan tadi itu kan nggak ada rencana sama sekali, dan tahu dapat kesempatan kayak gitu. Tapi kan sebagai muslim kita tuh yakin bahwa haji itu panggilan gitu kan. Jadi kalau datang apalagi dengan cara yang nggak unexpected gitu, tapi kok jalan aja gitu kan, itu kan berarti kan beneran harus datang gitu kan. Kayaknya durhaka banget gitu kalau nggak datang gitu kan. Panggil gitu. Nah jadi ya udah gitu kan, ngomong sama keluarga juga lancar-lancar aja gitu kan. Terus juga tim di kantor juga ya udah mengikhlaskan pergi gitu kan. Ya paling ya itu tadi lucunya misalnya hari ini gitu kan, aku masih meeting malam gitu, masih meeting sama investor gitu kan, dan masih ngomongin ya kerjaan gitu kan. Besoknya maaf ya ini obrolannya nanti kita tunda dulu karena mau haji, dan kan kebetulan karena mereka non muslim juga nggak ngerti konsepnya gitu, jadi agak-agak diomelin gitu. Kalau lagi kayak gini tuh nggak boleh katanya traveling katanya gitu ya. Aku juga susah ngomong karena kan ya gitu. Jadi gitu sih. Benar-benar definisi mendadak, dari kantor mendadak ke Ka'bah, benar-benar banget. Dan itu tuh sampai ya maksudnya orang lain tuh kan udah ngerencanainya bahkan bertahun-tahun, mau pergi aja manasik, punya list apa harus belanja. Itu tuh enggak, aku tuh enggak ada. Berarti kan karena di kantor tuh ribet banget. Terus jadi dan sangat dadak, maksudnya kurang dari sebulan gitu kan. Jadi beneran dadak gitu. Nah alhamdulillah ya itu tapi karena semuanya tuh kayak dimudahkan, ada sih maksudnya kerikil tuh ada. Cuman contohnya kayak gini deh yang aku ngerasa dimudahin tuh tadi tuh misalnya list belanja aja biasanya kan segala macam gitu kan, packingnya gitu kan. Nah itu aku bahkan nggak sempet. Nah tapi pas keluarga itu dengar gitu kan aku mau pergi haji itu alhamdulillah ada 2 tante, moga-moga dapet
apa pahala banget ya tante-tanteku itu yang ngirimin apa pokoknya butuh apa dikirimin kayak gitu. Nah dan apa namanya udah di packingin gitu kan. Dan walaupun ya kan namanya baju, sepatu, apa namanya sendal gitu kan harus tahu ukurannya. Dan contohnya salah satu hal yang aku rasa apa dimudahin banget tuh biasanya itu karena ukuran ukuran kakiku tuh agak nggak wajar gitu kan, itu biasanya susah cari sepatu atau sendal alas kaki lah gitu. Jadi udah tahu tuh keluargaku tuh kalau misalnya aku belanja sepatu gitu atau sendal itu udah nggak usah ditemenin gitu karena pasti nyarinya lama gitu. Nah itu dikirimin aja. Dan selama aku di situ aku baru ngerasa aku nggak sakit kaki gitu loh. Dan iya jadi pas gitu ya. Pas padahal biasanya tuh aku udah milih aja gitu, itu kadang-kadang kok nggak enak jalan kayak gitu. Itu benar-benar dikasih kenyamanan juga ya. Alhamdulillah sih kayak gitu. Alhamdulillah. Nah tadi ngomongin soal kerjaan, aku mau penasaran nih Kak, mau nanya sedikit, gimana respon teman-teman tim Fast 8 nih pas tahu mau ditinggal, ibaratnya kan Kafe ini ibunya Fast 8 gitu. Gimana nih respon mereka? Alhamdulillah ya itu mendukung. Makasih banget ya yang waktu itu bisa ditinggal ngedadak. Ya yang pasti pada nitipin dong doa. List panjang gitu setiap orang gitu kan, dari jodoh segala macam kayak gitu sih. Alhamdulillah berarti disupport juga sama tim teman Fast 8 ya. Oke. Nah tadi berkaitan tentang pelaksanaan hajinya di sana. Kan persiapannya dadakan nih ya. Banget. Pakai travel atau yang lainnya gitu nggak sih? Nah jadi rencananya tuh, nah ini juga ngomongin pengalaman spiritual haji ini nanti ada hubungannya juga sih. Jadi awalnya ya udah direncanakan seperti pada umumnya orang berhaji lah gitu, pakai travel dan lain sebagainya. Tapi habis itu ada kendala-kendala tertentu gitu yang akhirnya nggak pakai travel Indonesia. Itu juga jadi uniknya travel. Jadi aku nebeng travel Amerika, bukan nebeng, maksudnya ikutan travel. Dan itu tuh juga balik lagi, namanya haji tuh ada ujiannya terus kan, dari mau berangkat, saat melakukan, dan sesudahnya gitu. Nah jadi sampai ibaratnya besok pagi nih udah harus mulai ritual haji. Aku sama adik iparku tuh belum dapat travelnya. Oke. Dan random juga, panjang sih, tapi pokoknya intinya habis maghrib setelah isya itu dapat informasi gitu, ada tuh yang mau nerima gitu. Terus ke situ travel Amerika ini, oke, berapa orang? 2 orang, oke, ya udah masuk gitu. Alhamdulillah. Itu malamnya. Malam sebelumnya. Jadi ibaratnya kalau malam itu nggak dapat, besok harus ya udah pulang aja ke Indonesia gitu. Alhamdulillah banget, benar-benar pertolongan Allah banget. Iya. Ya itu sih. Jadi beneran tiba-tiba banget ya semua. Tiba-tiba dan iya, balik lagi, kadang-kadang namanya kalau udah kayak gitu kan ya udah panggilan ya udah diikutin aja deh kayak gitu. Jalannya tapi ada aja pasti ya kalau misalnya kebalikan tuh. Iya, walaupun dengan berliku seperti apapun. Oke, nah tadi kan pakai travel dari Amerika nih Kak. Nah itu gimana tuh Kak? Dari segi penginapannya, kemudian makanannya, terus berarti nggak barengan sama rombongan Indonesia atau gimana? Ini kita udah masuk pengalaman spiritual belum sih? Karena udah nyambung ke situ sih sebenarnya. Iya boleh deh langsung, kalau misalnya mungkin dari Kak Fia ada pengalaman ibaratnya keajaiban spiritual gitu yang dirasakan selama di sana tuh, mungkin bisa sambil diceritain juga gitu. Iya, karena kayaknya haji tuh selalu relate ke situ kan. Tadi tuh bahkan dari gimana dapet kesempatannya berangkatnya itu semuanya banyak banget gitu yang nggak masuk nalar gitu kan ya. Nah jadi itu kan aku akhirnya masuknya pakai travel Amerika itu. Terus kalau tentang organizingnya sih mirip sih sama travel dari Indonesia juga. Jadi kan kita bayar dan ya udah ada grupnya gitu kan. Terus dia dapat
ya paket lah, makanan, tenda kayak gitu. Ya bedanya adalah karena dari Amerika, berarti kan jadi kalau haji itu kan biasanya karena jemaah Indonesia tuh berangkatnya bareng dan banyak, itu kan ada perkampungan haji Indonesia sendiri gitu kan. Nah jadi kalau kita ngeliat dari atas tuh ada tuh, wah itu satu kampung haji Indonesia sendiri gitu. Khusus orang-orang Indonesia di situ. Iya, ada wilayahnya deh, pokoknya tiap negara tuh, Turki ini, Indonesia ini gitu. Nah aku jadi walaupun orang Indonesia tapi di mana gitu. Orang Amerika berarti. Dan sebenarnya justru itu salah satu pengalaman spiritual yang paling aku ingat, karena tadi tuh balik lagi ke tadi Baris kan nanya sebenarnya ngerencanain hajinya gimana gitu kan, dan aku tadi bilang kan sebenarnya nggak pernah beneran ngerencanain gitu kan. Salah satunya tadi itu karena antrian yang lama tadi. Tapi ada satu lagi yang aku nggak pernah sebutin ke siapapun gitu. Jadi itu terakhir banget buat aku adalah bahwa aku tuh menyimpan keinginan bahwa kalau aku haji, aku tuh pengen ngerasain jadi ini bukan doa sih, tapi kayak nyebut gitu, ngomong ke diri sendiri lah gitu, dialog sama diri sendiri. Jadi aku pernah dialog sama diri aku tuh, kalau haji aku pengennya ngerasain keajaiban haji itu kumpul bareng sama umat muslim sedunia gitu. Jadi aku kayaknya nggak pengen bareng sama rombongan haji Indonesia gitu. Kenapa aku nggak pernah ngomong itu sama siapapun, karena kan persepsi orang bisa beda-beda ya. Maksudnya aku bisa bilang sok lu kayak gitu kan. Cuman maksudnya gini, kan ada orang yang cita-citanya tuh misalnya nyium Hajar Aswad gitu kan, atau misalnya berdoa di Raudhah kayak gitu kan. Nah buat aku tuh keajaiban haji itu gitu, bahwa ngelihat seluruh macam-macam orang itu berkumpul di satu tempat, dan aku pengen menyaksikan itu gitu. Jadi itu keinginannya aku ngomongin ke diriku sendiri, tapi aku nggak pernah ngomongin ke orang, jadi cuma nyebut aja. Nah itu udah lupa gitu, saking aku nggak pernah mikirin gitu kan. Itu tuh nggak, ya udah lupa aja gitu. Nah baru jadi pas udah ya dari situ kemudian dapat travel Amerika itu, dan udah mulai haji nih, udah mulai ritualnya dimulai. Pas di Arafah kan, kalau di Arafah kan kita udah ya sehari harus duduk di situ kan, berdoa, dan di situ aku baru ya sambil ibadah berdoa, aku ngelihat ke sekelilingku, aku baru nyadar dan inget lagi keinginanku waktu itu gitu, yang itu aja udah sekian tahun tuh udah lupa gitu loh. Nah sekelilingku tuh ya ada orang India, Pakistan dengan warna kulit segala macam, ada orang dari Uighur, ada orang Irak, Amerika Latin, yang ya Allah kok dikabulin gitu loh. Jadi baru ternyata Allah tuh nggak pernah loh aku ngomongin sama siapapun, tapi Allah didengar, dan di saat itu aku baru nyadar oke, gitu. Padahal cuma doa dalam hati dan nggak pernah terucap gitu. Iya. Tapi tetap aku aja udah lupa gitu loh. Gitu ternyata, tapi ternyata ya itu Allah tuh maha ngedenger dan nggak lupa gitu, dan tahu bahwa emang itu memang aku bukan pengen sok-sokan gimana gitu, cuman pengen ngelihat keajaiban itu gitu, dan ternyata dikabulin gitu. Jadi itu salah satu momen dimana aku yang terkesima gitu, paling inilah teringat gitu ya. Itu pertama. Gitu. Oke, ada lagi nih kayaknya. Sebenarnya ya tadi tuh misalnya bahwa aku nyadar kok aku nggak sakit kaki ya sama di situ. Maksudnya hal-hal kayak gitu ada gitu kan, yang kecil-kecil. Tapi jadi yang momen yang paling keinget tuh itu satu, sama yang kedua adalah jadi habis di Arafah kan kita pindah ke Musdalifah gitu. Jadi di Musdalifah bermalam, benar. Jadi dari Arafah kita harus bermalam di Musdalifah, dan ya udah jadi kita ke situ, dan itu kan ibaratnya
ya 2 jutaan orang gitu kan di situ. Dan itu kan sebenarnya pilihannya ada beberapa. Yang paling ringan itu adalah misalnya orang naik bis gitu kan ya, terus berapa jam stay di situ gitu kan, nggak harus malaman, tapi pokoknya stay gitu kan. Habis itu terus ya udah jalan lagi gitu kan pakai kendaraan. Itu biasanya yang yang udah sepuh itu bisa jadi opsi gitu kan, karena kan cukup fleksibel, ada beberapa fleksibilitas ya dalam aturannya. Ada juga yang tidur di kendaraan gitu kan. Nah kelompok kita itu ya yang biasa aja, jadi beneran di situ tuh ngampar gitu kan ya. Itu kan Musdalifah itu padangnya padang pasir tandus, nggak ada apa-apa. Oh, nggak pakai tenda gitu ya? Enggak. Oh, beda sama kayak di Mina gitu ya? Kalau di Mina kan pakai tenda. Nah, kalau di Musdalifah tuh benar-benar ya udah padang ngampar. Ngampar aja gitu Ngampar iya, dan cuman berkalang beneran berkalang langit doang gitu. Dan iya, ibaratnya udah ngegelandang aja gitu di situ kan. Dan kebetulan aku dapet space itu tuh ibaratnya udah kepala ketemu kaki. Tidurnya saking ramainya. Jadi kayak pindang gitu. Di atasku ada kaki orang kayak gitu, di bawahku juga ada kepala orang lagi gitu, udah sedempet-dempet itu. Dan aku dapet tempat yang cuma 10 meter dari toilet umum. Oh, enak dong jadi kalau misalnya mau toilet. Atau malah justru ramai. Iya benar. Bayangin dong jutaan orang gitu kan, ke toilet itu gitu kan. Nah aku dapat space di situ gitu, kelompok kita dapat di situ, jadi lumayan sih aromanya gitu kan. Tapi ya udah gitu kan, di situ kita nyampe jam 1 malam kalau nggak salah. Dari Arafah ya kan. Itu jalan kaki atau naik kendaraan? Waktu itu naik bis. Jadi dari Arafah, cuma kan ya nunggunya antrinya segala macam, macetnya segala macam, akhirnya sampai situ jam 1 malam. Terus tidur jam 2 malam. Jam 2 malam, aku bangun jam 4 gitu kan ya. Nungguin subuh. Habis jadi jam 4 bangun, kan belum azan tuh, jadi nungguin subuh, ya udah sholat dulu, terus ya aku duduk aja gitu kan ya. Dan di situ ya itu tuh cuma beneran orang lalu lalang gitu kan ya, deket toilet. Jadi beneran kita di situ ngerasa invisible gitu, maksudnya udah lebur lah gitu kan sama sekeliling kita. Nah pas nunggu subuh itu jadi momen di Musdalifah itu yang paling berkesan buat aku, karena aku lagi nunggu nih ya, nunggu azan subuh, duduk aja gitu kan, orang lalu lalang. Tiba-tiba tuh aku ngerasa kayak pikiranku clear, hatiku tuh tenang. Pokoknya kayak walaupun orang lalu lalang, tapi aku cuma ngerasa berdua aja sama Allah gitu. Masya Allah, merinding. Gitu, jadi dan itu tuh cuma 2 menit gitu, tapi yang beneran tuh kayak damai gitu. Damai dan ini orang lewat-lewat, cuman dan orang nggak ngeliat aku gitu kan, sampai juga aku gitu. Tapi itu tuh kayak itu the best feeling aja gitu loh, yang aku nggak pernah, yang ibaratnya tuh aku ngerasa saat itu tuh tenang, damai, aman. Aku beneran kuat, nggak ngerasa takut apapun gitu. Masya Allah. Itu tuh, dan itu cuman habis itu 2 menit. Terus udah habis itu yang itu tuh aku bener-bener nikmatin banget gitu kan rasanya gitu kan. Terus ya habis itu berangsur ya udah biasa lagi gitu. Habis itu terus azan subuh. Nah jadi kalau ditanya dari pengalaman hajiku yang paling memorable ya 2 menit itu. Bener-bener rasanya intimate gitu ya sama Allah. Yang jadi kalau sekarang itu kalau misalnya aku ngadepin masa-masa yang sulit itu aku balik lagi ke 2 menit Ingat itu. Masya Allah, memorable banget ya. Jadi kalau orang nanya apa pengalamanku yang paling memorable pas haji itu ya 2 menit itu. Masya Allah, dengarnya juga merinding. Kita ngerasain gitu feel-nya gimana, pasti damai hati, ibaratnya urusan duniawi ya. Jadi ibaratnya tuh kayak ngerasa
Allah tuh bilang ke aku gitu, nggak butuh apapun. Ibaratnya kan itu balik lagi, itu tuh ya ampun udah keringetan, nggak mandi, berdebu gitu kan, cuma di atas kardus gitu. Deket deket toilet, nggak, maksudnya kan apalagi yang kontrasnya ya sama kehidupan kita sehari-hari gitu ya sekarang, dengan adanya sosial media tuh kan kita tuh suka ngelihat bahwa orang tuh happy kalau dia liburan ke luar negeri, punya sesuatu yang punya rumah mewah, banyak flexing gitu ya. dan itu pun harus dipamerin ke sosial media gitu kan ya. Sementara di momen itu ya boro-boro gitu kan, aku cek berdebu gitu kan di lokasi yang ya ampun gitu kan, tandus dan nggak ada apa, bener nggak bisa dipamerin sama sekali, dan aku nggak ada fotonya sama sekali. Jadi selama perjalanan haji itu emang aku sengaja nggak ribet deh sama dokumentasi karena emang aku pengen fokus ibadah gitu kan. Jadi selama sekian hari itu aku cuma punya 2 foto, dan itu pun ya orang lain yang ngambil, dan seingatnya kayak gitu cuma 2 gitu fotonya. Jadi di momen yang paling memorable itu bahkan aku nggak ada dokumentasi gitu kan, dan apa juga yang mau didokumentasiin gitu kan, nggak instagramable banget gitu. Cuman ibaratnya kalau sekarang aku ditawarin gitu kan, misalnya mau udah 1 triliun kah atau apalah gitu ya, private jet gitu kan, sama 2 menit di padang tandus itu, aku nggak mau nuker. Masya Allah, emang benar-benar priceless ya, maksudnya nggak bisa ditukar sama duit gitu ya. Masya Allah, jadi makin ini nih pengen juga nih. Haruslah. Pengen banget. Nah, tadi kan udah cerita di Musdalifah. Nah, pengen tahu dong ceritanya gimana saat lempar jumroh nih Kak. Itu kan padatnya bukan main kan kalau pas lempar jumroh di sebenarnya enggak sih. Pas aku lempar jumroh sih santai sih sebenarnya. Kan udah bertingkat ya? Udah bertingkat, dan itu kan tahun kapan kan? Itu termasuk yang paling ringan justru. Oh iya. Jadi kadang-kadang juga ada pas waktu ramainya kapan gitu kan. Jadi enggak sih, itu alhamdulillah sih yang termasuk jadi ada momen-momen yang memang paling padat dan menantang gitu kan ya. Tapi lempar jumroh justru yang paling ringan sih. Nah, yang paling padat dan menantangnya itu di mana? Banyak. Mungkin salah satunya adalah yang jadi waktu baru selesai tawaf yang pertama itu, jadi memang lagi semua orang lagi tumpuk gitu kan di Mekah, jadi padat banget. Sebenarnya ritualnya udah selesai semua, terus kita lagi mau pulang ke Mina. Jadi sebenarnya secara syarat tuh udah komplit nih gitu kan, udah tinggal pulang, tinggal ya beberapa lagi. Intinya yang tawaf sa'i pas aja kan udah mau balik ke Mina, karena nah justru di perjalanan balik itu jadi kita numpang mobil, dan mobilnya kan sharing gitu kan, penuh banget kayak van gitu. Mungkin satu mobil ada kali berapa ya, lupa, pokoknya penuh banget yang dempet-dempetan gitu. Terus karena lagi macet banget, kita udah nyampe terowongan, terus macet banget, nggak gerak gitu, dan mobilnya nggak ada AC. Panas luar biasa. Dan maksudnya gini, kalau macetnya itu di ruang terbuka masih ada angin kan? Itu siang bolong. Nah ini terowongan ini kiri kanan mobil semua, nggak ada AC, nggak ada, semua full gitu kan. Jadi udara nggak gerak dan panas banget. Itu lumayan agak panik sih dalam aduh ini kayak nggak bisa napas gitu. Dan di situ sih contoh ujiannya bahwa aduh ini harus sabar gitu. Cukup lama nunggunya 1 jam lah, yang jadi ya udah rezeki aja gitu. Maksudnya aku udah
memikirkan salah satu kemungkinan bahwa ini bisa habis udara di sini gitu. Cuman ya udah disabarin aja gitu. Apalagi di samping-samping itu kebetulan dua ibu agak sepuh. Maksudnya mereka juga harus tenang kan gitu. Jadi akhirnya bisa sih. Ujiannya berarti di situ ya Kak, salah satunya. Banyak sih. Banyak. Mungkin apa lagi gitu yang paling seru? Ini kayaknya menguji iman banget gitu. Banyak. Sampai bingung kayaknya. Iya. Cuman ujung-ujungnya gini sih. Jadi setelah semua ritual itu selesai, jadi salah satu pembelajaran utama yang aku kenang gitu dari perjalanan haji itu bahwa sebenarnya haji itu ya miniatur dari perjalanan hidup manusia sebenarnya. Gitu. Dalam arti yaitu pertama di setiap tahapannya, mau berangkat, pada saat perjalanan, mau sampai selesai dan setelah hajinya gitu kan, itu pasti ada cobaan gitu. Dan maksudnya gini, kan orang tuh suka punya persepsi kalau udah haji, oh itu udah udah pencapaian gitu kan ya, udah gitu dapet gelar haji, terus pasti udah level tertentu gitu kan ya. Tapi pas aku ngejalanin itu sebenarnya ya ibaratnya gini, udah selesai tawaf ada lagi sa'i ya, sa'i ada lagi apalagi gitu loh. Jadi tiap milestone tuh alhamdulillah udah selesai, tapi ada PR lagi gitu. Akan terus ada PR selanjutnya. Betul, gitu ya. Jadi aku ngerasanya ternyata hidup ini tuh miniatur dari hidup gitu loh. Bahwa kan soalnya kalau di hidup kan kita juga kayak gitu kan, misalnya udah aku pengen kuliah nih gitu kan, udah selesai, udah wisuda, terus harus kerja gitu kan. Jadi momennya cuman wisuda, terus ada tantangan lagi gitu kan. Pas kerja terus aku pengen posisi tertentu lah, atau level gaji tertentu lah, pengen nikah, itu selalu ada gitu yang dikejar. Tapi pas kita sampai ke milestone itu, terus bukan berarti itu selesai kan, selalu ada ujian lagi di tahapan berikutnya. Jadi itu sih yang pembelajaran yang aku bawa pulang gitu. Jadi hikmah haji yang Kak Afia dapat ibaratnya akan ada terus ujian, walaupun salah satu ujian sudah selesai, tapi akan ada terus perjalanan sampai ujungnya kita kembali ke Allah SWT. Betul. Jadi makanya kan haji itu perjalanan gitu kan ya. Sama juga gitu kan di perjalanan. Nah itu dirangkumnya dalam milestone haji itu. Ibaratnya ringkasan hidup manusia itu ada di perjalanan haji. Betul. Masya Allah, penting banget. Pengen jadi ingat soalnya dulu pas umroh kayak, pengen banget naik haji gitu kan. Abis udah umroh terus kalau haji pasti levelnya lebih tinggi lagi kan, karena lebih banyak ujian-ujian dari mulai di Padang Arafah, kemudian menginap dan bermalam di Musdalifah gitu kan, pasti tantangan Masya Allah ya. Iya, jadi makanya kalau teman-teman yang nonton nih, kalau aku sih rekomen kalau pengen berangkat haji rencanakan sedini mungkin gitu, karena dengan antrian haji yang lama kan, mungkin kita kan orang suka cenderung menunda gitu kan ya. Tapi aku ngerasain bahwa karena tantangan fisiknya itu lumayan gitu kan, lumayan menyita energi gitu kan. Itu kalau berangkat semakin muda itu semakin baik gitu, waktu fisik kita masih kuat. Iya. Karena butuh fisik yang kuat juga berarti. Jadi kalau kita planning sedini mungkin kan. Jadi misalnya sekarang umur 25 gitu kan, atau 30-an, itu masih kuat kan, misalnya nunggu berapa tahun pun gitu. Baik. Nah, pertanyaan terakhir nih. Dari pengalaman yang udah Kak Afia dapatkan selama perjalanan haji, ada nggak sih pesan atau pelajaran berharga gitu yang bisa di-share ke teman-teman yang saat ini sebenarnya pengen nih melaksanakan ibadah haji, pengen daftar haji gitu sekarang, tapi masih kayak maju mundur gitu, kayak ntar dulu gitu. Mungkin ada pesan-pesan yang bisa disampaikan? Tadi ya dari cerita aku itu sebenarnya
niat itu penting dan doa itu penting. Aku aja gitu kan yang niatnya kecil gitu kan ya, dan doanya juga cuman ucapan hati aja gitu kan ya, didengar gitu kan, apalagi kalau niatnya itu serius gitu sih. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum ada pikiran untuk berhaji, niatin aja dulu. Niatin dulu ya. Niat dan doa gitu. Ya tadi itu dari yang aku ceritain kan, kekuatan doa tuh luar biasa. Masya Allah, semoga bisa menginspirasi teman-teman semua ya. Ini alhamdulillah aku udah dapat inspirasi lebih banyak lagi dari cerita-cerita Kak Afia ini. Emang kita nggak boleh meragukan kekuatan doa sih ya Kak. Doa, niat, dan juga jangan lupa ikhtiar nih teman-teman. Kita harus siap fisik, mental, dan juga jangan lupa uangnya ya, terutama ya. Sebenarnya kan ya dengan waktu nabung yang cukup panjang, sebenarnya saat diniatin itu nanti kan ada aja jalannya gitu. Namanya tadi tuh aku kayak nggak bisa nolak gitu kan, yang beneran yang kayak celung gitu kan. Dan alhamdulillah waktu itu tabungannya juga ada sih gitu kan, walaupun emang kayak udah disiapin aja gitu somehow. Jadi yang penting niat dan soalnya haji itu kewajiban kan gitu kan, kalau kita mampu, dan kalau misalnya kita udah niatin, nanti insya Allah ada aja gitu jalannya ya. Emang segala sesuatu kalau misalnya dengan izin Allah tuh pasti insya Allah bisa terjadi ya kan. Ya itu tadi balik lagi yang itu sebenarnya yang waktu aku momen di Musdalifah itu, ya itu kayak pesan yang nempel gitu di kepalaku, bahwa sebenarnya Allah tuh ngomong sama aku itu, lihat sekeliling kamu nggak ada apapun gitu kan ya, tapi asal kamu dekat sama Allah tuh punya segalanya gitu sih. Jadi don't worry lah gitu. Iya. Nah Kak Afia, kita ngomongin salah satu hal yang penting nih di dalam menjalankan ibadah haji. Kita ngomongin dana. Ini kan dana jadi salah satu isu utama ya dalam merencanakan ibadah haji, khususnya untuk anak-anak muda gitu. Ada nggak sih tips and trick untuk anak-anak milenial nih yang pengen merencanakan ibadah haji? Tadi kita udah bahas tentang niatnya, terus sebenarnya niat itu kan dari hati, tapi juga alangkah bagusnya kalau kita juga manifestasikan gitu ya dalam tindakan. Sebenarnya kalau dibandingin waktu aku berangkat waktu itu kan, ya opsinya memang minim gitu ya, mau harus ngantri aja gitu kan kalau pengen dapat kuota haji yang bertahun-tahun itu gitu kan. Nah tapi kan sekarang udah banyak solusinya. Contohnya di Payung aja ada kan produknya untuk ambil porsi haji di aplikasi Payung. Kalau teman-teman pengen dapat porsi haji lebih awal dan sambil nunggu gilirannya datang nabung kan bisa. Jadi ya tadi balik lagi sih, bagi teman-teman yang nonton, sedini mungkin untuk daftar hajinya gitu ya, karena ngantrinya kan cukup panjang gitu ya di Indonesia. Jadi tadi nyambung soal dana ya, waktu menunggunya itu jadi bisa buat nabung dulu gitu kan. Nah tadi Kak Afia mention ada Payung, aplikasi Payung. Nah teman-teman kalau misalnya mau dapetin kuota haji secepatnya tapi belum punya nih duit 25 jutanya dulu. Nah, teman-teman bisa coba pembiayaan haji di aplikasi Payung pribadi. Teman-teman bisa download aja, ada di Play Store dan juga App Store. Di situ teman-teman bisa akses pembiayaan kuota haji. Nah, jadi teman-teman bisa dapat kuota haji tanpa perlu nunggu nabung 25 jutanya dulu nih baru dapat kuota haji, tapi dengan modal kira-kira 1 juta aja teman-teman udah bisa dapat kuota haji kayak gitu. Jangan lupa ya teman-teman, di download di aplikasi Payung, di download di App Store dan juga di Play Store. Kalau waktu itu udah ada
solusi kayak gitu pasti aku cepet deh. ya kan tadi aku bilang waktu itu kan aku aduh gimana caranya gitu kan, jadi kayak hopeless ya, banget gitu kan. Kalau ini kan berarti kalian bisa dengan modal 1 juta dulu dapat kuota haji, baru deh nyicil sampai 25 jutanya gitu. Oke. Jadi cepat gitu dapat antriannya, ya kita nggak nunggu lama-lama banget lah gitu kan. Oke deh, baik, terima kasih banyak nih Kak Afia, semoga Sama-sama, kita semoga share-nya bermanfaat. sangat inspiratif ceritanya. Semoga teman-teman juga bisa mengambil hikmah dari cerita Kak Afia dalam menjalankan haji. Semoga kita bisa bincang-bincang lagi di next episode-nya ya Kak. Siap. Oke, kalau gitu kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next episode-nya teman-teman.